Baik, shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus, shalom, 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 shalom Kak teman-teman Robi. ya, boleh acungkan jempol ya. Baik, puji Tuhan teman-teman, baik ya. Oke, betul sekali kata Nadine tadi sama Mia ya. Mia atau Stasia ya. Cuaca kayak begini tuh enak sekali tidur ya. Tadi saya habis ikut doa persiapan untuk PD hari ini. Saya sempat les sebentar tuh, untung kebangun ya. Kalau nggak bablas ya. Pingin apa rasanya lihat tempat tidur begitu menggoda ya. Tapi saya bersyukur kalian anak-anak muda yang sungguh bersemangat walaupun cuaca mendukung untuk istirahat ya, untuk uh, taking a nap ya, tidur siang, tapi kalian mau hadir di dalam persekutuan doa. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua ya, luar biasa. Baik teman-teman, semoga teman-teman tidak bosan bertemu dengan saya karena minggu lalu kita baru bertemu ya. Saya memang bulan ini judulnya Imagode nih ya. Oke. Oke, tapi saya senang sekali dengan teman-teman tim Imagode. Mereka walaupun imut ya, sedikit dalam arti jumlahnya, tapi mereka powerful. Ya, mereka sangat powerful. Kenapa? Karena itulah hati yang sudah mengalami cinta Tuhan dan hati yang mau mencintai Tuhan ya. Oke, saya rasa kalau teman-teman nanti punya kesempatan ngobrol dengan mereka satu persatu, awalnya dari mana? Pasti jawabannya dari SADR ya. Karena semua kami ya termasuk saya mengalami cinta Tuhan sangat dalam itu pertama kali adalah di SADR. Ada yang mungkin di PD ya, persekutuan doa, tapi setelah itu dia pasti ikut SADR. Nah, demikian pula dengan saya pertama kali datang PD. Pulang dari PD, saya antipati dengan PD, menjadi nggak suka sama PD. Terus kemudian dengan cara sedikit tertipu, ya sedikit tertipu oleh papi saya ya. Kemudian saya ikut SADR, yang tadinya dibilang jalan-jalan, ya akhirnya jadi SADR. Sehingga apa yang terjadi? Karena tercemplung di dalam SADR yang terpaksa itu, saya membuat berbagai macam kenakalan untuk mengacaukan acara. Tapi rupanya Tuhan punya cara untuk menangkap saya. Sampai pada akhirnya, mau nggak mau saya ikut kegiatan itu dan saya mengalami jamahan Tuhan. Ya, ceritanya lengkapnya seperti apa nanti di akhir sesi saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai pengalaman kehidupan saya, terutama perjalanan rohani, sehingga saya bisa mengalami cinta Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai love wins. Ya, nama saya Maria, tadi sudah disebutkan. Saya dari Paroki Santo Kristoforus Grogol. Teman-teman minggu lalu yang ikut tentunya sudah mendengarkan perkenalan saya ya. Tapi nggak apa-apa yang baru join hari ini. Saya biasa dipanggil Cimaria oleh teman-teman Imagode. Sehari-hari saya aktif pelayanan di Badan Pelayanan Kuskupan, Pembaruan Karismatik Katolik Kuskupan Agung Jakarta, atau biasanya disingkat BPK PKKKAJ ya. Boleh panggil saya Cimaria ya, seperti yang teman-teman Imagode memanggil saya. Baik, saya dijadikan co-host terlebih dahulu. Sudah? Belum. Oke. Teman-teman, saya akan share materi yang sudah saya buat ya. Oke, untuk sama-sama kita bicara sore hari ini. Kita akan berbicara mengenai love wins. Cinta, love wins itu apa sih? Artinya cinta itu selalu menang ya, atau kemenangan selalu terjadi kalau ada cinta ya, kira-kira begitulah ya. Nah itu. Nah sekarang kita lihat, sebelum kita lihat bahwa cinta itu memenangkan sesuatu dalam kehidupan kita, apa itu cinta sih? Kira-kira apa cinta? Kenapa cinta itu begitu powerful sekali dalam kehidupan manusia, ya. Nah, sekarang saya membawa teman-teman, saya ambil beberapa yang saya ketemu di Google ya. Love, what is love? Ya. Oke, apa itu cinta? Cinta itu adalah yang pertama di sini dikatakan cinta itu adalah sesuatu yang murni,
putih, tulus, dan suci yang timbul tanpa adanya paksaan atau adanya sesuatu yang dibuat-buat. Ya, cinta merupakan anugerah yang tak ternilai harganya dan itu diberikan kepada makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia. Sehingga mau dikatakan di sini adalah cinta itu sebenarnya tidak bisa didefinisikan dengan satu kalimat yang tepat ya. Tapi cinta itu adalah sesuatu yang tulus, yang murni, yang suci, yang muncul begitu aja di dalam hati manusia tanpa dibuat-buat. Dan ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan ya ke dalam kehidupan manusia. Sehingga dikatakan bahwa mau sejahat apapun orang tua terhadap anaknya, ya, atau dia terpaksa untuk melakukan suatu perbuatan yang jahat terhadap anaknya, pasti dalam hatinya ada rasa cinta. Walaupun mungkin kadarnya sedikit ya. Salah satu contoh, teman saya pernah, dia anak adopsi ya, teman saya anak adopsi. Sampai akhirnya SMP dia tahu kalau dia anak adopsi, dia berusaha untuk mencari orang tuanya. Dan akhirnya dia ketemu, rupanya orang tuanya masih keluarga juga ya. Ketika ketemu dengan maminya akhirnya minta maaf loh, terpaksa kasih dia diadopsi oleh salah satu yang menjadi ibu angkatnya karena faktor ekonomi, Tapi dalam hati maminya selalu memperhatikan anak ini. Setiap Natal atau setiap kali dia ulang tahun, maminya selalu mengirimkan sesuatu ke rumah itu gitu ya, ke rumah itu secara diam-diam, yang terkesan bahwa itu bukan mami yang kirim tapi dibeli oleh mami angkatnya. Padahal itu sebenarnya diberikan oleh mami aslinya. Nah, ini adalah cinta yang muncul ya. Walaupun kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita ya terhadap orang lain, mungkin sesuatu yang kita nangkepnya itu menyakitkan buat kita, tapi pada dasarnya pasti ada cinta walaupun mungkin kadarnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena cinta ini tidak bisa dibuat-buat. Sehingga kadang orang bilang ya, ada juga istilah kalau berbicara mengenai cinta antara pria dan wanita, kadang-kadang kita lihat ada pria yang ganteng sekali bisa jatuh cinta kepada perempuan yang menurut ukuran dunia tidak cantik gitu ya, misalnya gitu. Apa sih yang membuat dia tergila-gila? Apa sih yang membuat dia suka? Nah, ini kadang-kadang tidak bisa didefinisikan dengan sesuatu. Ya, cinta itu karena dia muncul begitu saja, timbul dari hati seseorang. Ya, sehingga ada yang bilang, apa itu cinta? Cerita indah tanpa arti, katanya ya, kepanjangan dari cinta ya, CINTA itu cerita indah tanpa arti. Nah itu ya, karena memang tidak bisa didefinisikan, karena itu pure, sesuatu yang murni, yang tulus, yang muncul atau timbul dari hati seseorang tanpa dibuat-buat, dan itu merupakan anugerah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa cinta adalah ketika kita merasakan suatu getaran rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, sehingga kalau ngomong tentang pasangan ya, antara wanita dengan laki-laki, kadang-kadang kalau saling jatuh cinta hanya dengan tatapan mata ya sudah bergetar ya, sudah tidak usah ngomong lagi I love you, itu sudah bisa dirasakan gitu ya. Tapi antara orang tua dan anak ya, mama saya dia jarang ngomong, mama sayang sama kamu. Tapi perbuatan dia sehari-hari sampai hal yang paling kecil ya. Setiap pagi saya bangun tidur selalu dia udah masak air panas. Selalu dia nanya, hari ini mau minum teh, susu, kopi. Nah itu ya. Terus kemudian yang hal paling kecil lagi ya, obat. Saya kan punya sakit darah tinggi ya, mama saya juga ada sakit darah tinggi gitu kan. Jadi obat kita sama. Tiap hari, setiap kali dia minum obat, selalu dia siapkan obat saya di mangkok kecil, dia taruh atas meja dan dia selalu bilang itu obatnya diminum. Itu setiap hari sampai suatu hari saya mama saya pisah rumah ya. Satu hari saya pisah rumah, mama saya tinggal di rumah kakak saya. Saya lupa minum obat loh. Gara-gara sudah terbiasa setiap hari disiapin mama ya. Nah itu dari situ ungkapan sesuatu yang
Tidak dengan kata-kata, tapi dengan sikap, dengan perbuatan, mama saya mengungkapkan itu. Nah, cinta itu juga berbicara mengenai give, memberi, ya. Dan cinta juga berbicara mengenai sacrifice, pengorbanan. Sama halnya dengan cinta Tuhan terhadap kita. Sampai dia rela memberikan nyawanya bagi teman-teman dan saya supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian, kalau ini adalah definisi cinta, maka kita lihat ada berapa macam cinta di dalam kehidupan kita. Ya, the kinds of love. Yang pertama, cinta eros. Nah, cinta eros ini adalah cinta yang lebih cenderung kepada romantis, asmara, dan hawa nafsu. Oke, biasanya cinta eros ini tidak diinginkan karena ini yang hanya melihat tampak luar, ya. Hanya melihat tampak luar, bukan hanya secara fisik tapi juga materi. Kalau ada uang, abang disayang, kalau tak ada uang, abang ditendang. Nah, itu dia ya. Atau aku mencintaimu jika engkau cantik. Ya, kalau engkau sudah tidak cantik lagi, maaf ya, hatiku pindah ke perempuan yang lain. Nah, ini cinta eros, oke? Nah, yang kedua itu adalah filia. Filia ini adalah cinta persahabatan, lebih cenderung kepada teman, ya. Ya, bestie, ya, itu cinta persahabatan ya, lebih cenderung kepada teman. Ada ini kembali ke teman ya, teman saya ya. Dia berteman dua sama-sama laki-laki ya, teman baik, sahabat. Ketika mereka masuk PD juga berdua, mana-mana akrab banget ya. Terus rupanya yang satu ini dia punya rasa sayang lebih besar dibandingkan yang satu. Ya, si A rasa sayang lebih besar daripada si B. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam komunitas, ke dalam PD, si A kan lebih sayang kepada, punya rasa sayang lebih besar daripada si B ya. Si B ini mulai kenal dengan teman-teman yang lain di dalam PD sehingga akhirnya dia kurang peduli kepada si A. Nah, akhirnya si A ini merasa dihianati ya, sehingga akhirnya dari teman baik jadi berantem. Terus akhirnya waktu itu kita ngobrol-ngobrol tuh saya bilang begini, kalau kamu benar-benar punya rasa persahabatan yang besar, kamu harusnya tidak egois ya, dalam arti tidak hanya mau memiliki dia sebagai temanmu, karena ingat setiap orang punya hak untuk berteman dengan siapapun gitu ya. Nah ya ada unsur yang lain juga lah dalam hal itu, sehingga akhirnya dia sulit untuk menerima keadaan itu. Nah, ini hanya awalnya saya pikir mereka homo dalam arti suka sama sesama laki-laki ya. Taunya enggak ya. Akhirnya dua-duanya punya pasangan terus menikah dan sekarang sudah berkeluarga ya. Nah, tapi itu yang dinamakan filia ya, cinta lebih condong kepada teman ya, persahabatan. Nah, yang ketiga, storge. Storge itu apa? Itu lebih cenderung kepada patriotisme, nasionalisme, dan narsisme. Ya. Dan yang keempat, agape. Nah, inilah cinta yang murni, sama seperti cinta Tuhan kepada kita. Ya, mempunyai kepedulian terhadap orang lain, menghendaki kesejahteraan mereka, memperhatikan mereka seperti Anda memperhatikan diri Anda sendiri. Kalau saya bilang mami saya itu benar-benar cintanya agape. Dia kalau ada makanan di atas meja ya, dia lihat anak-anaknya belum makan, dia tidak akan memilih makanan yang terenak. Kalaupun ayam goreng itu utuh 1 ekor ya, pasti dia hanya ambil sayap, bagian leher atau bagian yang tidak terlalu banyak isi. Ya, sedangkan yang terbaik dia siapkan buat anak-anaknya. Itu mami saya sampai hari ini dia masih begitu. Bahkan kadang-kadang kalau saya sibuk pelayanan kayak kemarin ya, saya sibuk pelayanan dari pagi ya, mulai bangun itu saya duduk di depan laptop karena kemarin ada kegiatan BPK ya. Itu saya ngurusin bagian registrasi gitu ya. Wah, itu sampai malam saya baru makan ya, dia nungguin saya nggak makan, akhirnya saya bilang makan dulu, dan dia makan dulu. Begitu saya keluar, saya lihat lauknya masih utuh di atas meja. Saya tanya, mama makan apa gitu ya. Udah, mama sudah ambil satenya 1 tusuk. Hanya makan sate 1 tusuk. Iya, mama takut kamu kurang. Saya sampai bilang, Ma,
Mama lihat badan saya kurang besar ya, ya. Badan saya kurang besar ya. Makan aja, nanti kalau nggak ada saya bisa makan telur ceplok. Dia bilang enggak ya. Nah, tapi itulah cinta ya. Itulah cinta. Nah, sama hal dengan cinta Tuhan kepada kita, sehingga dia sangat mempedulikan kehidupan teman-teman dan saya, bahkan melebihi nyawanya sendiri. Nah, ini jenis cinta. Inilah apa itu cinta. Sekarang kita lihat, kita sebagai manusia, kita sangat membutuhkan cinta di dalam kehidupan kita. Ya, kita sangat membutuhkan cinta di dalam hidup kita. Ada survei membuktikan ada dua rumah sakit ibu dan anak ya di Amerika. Rumah sakit yang A itu canggih sekali. Semua peralatan medis ya kebanyakan menggunakan robot. Sedangkan rumah sakit yang B ini rumah sakit tradisional ya, di mana masih banyak menggunakan tenaga manusia ya, sampai bahkan ke suster juga tenaga manusia. Nah, banyak anak-anak yang lahir di kedua rumah sakit itu, karena ini rumah sakit ibu dan anak ya, di mana yang rumah sakit A itu diasuhnya oleh para robot. Jadi kalau mereka ditaruh di nursery room lah ya, di ruang kalau habis dilahirkan bayi-bayi itu kan terpisah dari ibunya ya. Ibunya di ruang rawat inap, anak-anak di nursery room itu ya. Nah, pada saat minum susu, ini ceritanya ya. Anak-anak itu selalu disiapkan botol susu. Nah, kalau di rumah sakit A yang canggih itu di setiap boxnya itu ada satu robot ya, robot untuk ambil susu pada jam minum susu, terus dikasih minum ke anak tersebut. Nah, sedangkan rumah sakit B dengan kondisi yang sama, tapi yang memberikan botol susu itu bukan robot, cuma ada ibu-ibu ya, suster yang ibu-ibu gitu ya. Setiap hari dia datang, dia kerja memang di situ, dia akan gendong anak-anak itu di nina bobokan, di ayun-ayun ya, dipok-pok, terus dikasih botol susu. Sehingga survei membuktikan rumah sakit yang A, yang canggih nih, kebanyakan anak bayi tidak tahan, rentan, dalam arti gampang tertular penyakit dan sakit, bahkan sampai meninggal. Sedangkan rumah sakit yang B, yang tradisional, kok malah anak-anaknya lebih sehat, ya, lebih sehat, terus lebih kuat, lebih tahan banting, dan kebanyakan hidup dengan baik. Nah, di situ dipertanyakan loh, kok rumah sakit yang canggih malah lebih rentan anak-anaknya dan sakit ya. Sehingga sampailah kepada satu kesimpulan. Robot itu bisa melakukan pekerjaan manusia. Ya, dia bisa angkat bayi-bayi itu dipok-pok gitu ya. Dia bisa angkat bayi-bayi itu dia dinabobokan gitu ya. Tapi yang dia nggak punya adalah rasa cinta. Nah, sedangkan rumah sakit B, si ibu itu dengan penuh cinta setiap hari dia datang, dia ngepok-pok baby itu, dia kasih minum susu, dan dia mencium mereka dengan cinta. Sehingga anak-anak yang merasa dicintai, mereka jauh lebih kuat dibandingkan anak-anak yang tidak merasa dicintai, yang hanya menerima sesuatu karena tanggung jawab. Ya. Sehingga ini membuktikan bahwa dalam kehidupan manusia membutuhkan cinta. Ada 4 dasar kebutuhan manusia. Ya. Ada 4 dasar kebutuhan manusia. Apa saja? Ini saya ambil dari buku For Basic Need Theory. Oke. Ini gambarnya hilang ya. Oke. Apa saja 4 dasar kebutuhan manusia? Yang pertama adalah need for self-preservation, yaitu kebutuhan untuk dipelihara. Yang kedua adalah need for money, kebutuhan akan keuangan. Dan yang ketiga adalah need for romance of love, kebutuhan akan cinta. Dan yang keempat adalah need for recognition, atau kebutuhan untuk diakui. 4 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka akan memberikan dampak di dalam kehidupan kita.
ya. Dampaknya apa? Dampaknya udah pasti adalah luka, kemarahan, atau depresi. Tapi kalau 4 kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka hidup kita akan bahagia. Yang paling utama dalam hal ini, saya mengajak teman-teman melihat kebutuhan akan cinta. Ya, kebutuhan akan cinta. Kalau kebutuhan akan dipelihara, itu artinya, contohnya adalah begini, ada teman saya, dari kecil dia selalu dititipkan di rumah neneknya, ya karena orang tuanya sibuk bekerja. Sehingga dia merasa dia terluka dengan keadaan itu karena dia merasa orang tuanya tidak menginginkan dia dan selalu dia dititipkan di orang lain. Nah, ini sehingga ini yang pertama kita lihat ya, dasarnya juga cinta, merasa tidak dicintai, terus merasa tidak dipelihara ya, dilindungi. Atau anak-anak yang selain dititipkan di rumah ini, anak-anak yang kehilangan orang tua sejak kecil sehingga dia tidak terpelihara dengan baik, ditaruh di panti asuhan atau diadopsi oleh keluarga yang lain. Nah, ini kebutuhan akan pemeliharaan tidak ada ya. Feel safety itu tidak ada dalam kebutuhannya, tidak terpenuhi sehingga akhirnya dia memiliki dampak luka yang akan menjadi luka di dalam kehidupannya. Ya, sedangkan kebutuhan akan need for money, saya rasa teman-teman udah jelas ya. Kalau dari kecil hidup miskin, nah ini pasti akan menimbulkan rasa minder terhadap teman-teman yang lain atau yang orang tua, macam-macam lah ya, yang juga bangkrut ya, atau papanya harus dipenjara karena melakukan tindakan korupsi dan lain-lain ya, sehingga akhirnya nggak punya uang untuk sekolah atau nggak punya uang untuk menikmati kehidupan yang layak. Nah, ini biasanya bisa menimbulkan berdampak kepada luka di dalam kehidupan seseorang. Sedangkan need for romance itu macam-macam ya. Sering disuka dibanding-bandingkan dengan orang lain, terus ya termasuk dititipkan tadi yang saya bilang ya, sehingga merasa tidak dicintai atau suka dibully ya, terus kemudian juga dibuang ya oleh orang tuanya sebagai anak adopsi atau menerima makian, cacian dari kecil sehingga merasa diri tidak dicintai. Nah, ini need for romance ya, of love. Nah, ini kalau tidak terpenuhi dalam kehidupan seseorang, maka dia akan mengalami luka. Oke. Dampaknya seperti apa nanti saya akan bahas lebih jauh ya. Nah, sekarang need for recognition contohnya itu tidak diakui. Itu saya kasih contoh ya. Saya waktu kecil ya. Waktu kecil itu minggu lalu rasanya saya sudah cerita ya. Saya waktu kecil itu sebenarnya saya anak yang cukup pintar, yang dalam sekolah sebenarnya saya cukup berprestasi, tapi saya pernah dipermalukan guru saya di depan kelas ya, sehingga pada saat mau terima rapot yang seharusnya saya ranking 3, saya merasa saya tidak naik kelas ya, sehingga saya nangis sampai kencing-kencing celana di dalam kelas ketika nama saya disebutkan. Nah, ini karena saya tidak menerima pengakuan, saya pernah dipermalukan sehingga akhirnya saya luka ya. Atau papa saya itu tidak pernah memberikan pujian kepada anak-anaknya ya. Kalau saya dapat ranking itu selalu biasa aja gitu loh, nggak pernah dapat hadiah lah, nggak pernah dipuji lah, sehingga saya selalu butuh diakui gitu loh. Kalau dulu sebelum saya mengalami penyembuhan ya, saya kalau membuat sesuatu saya suka pamer gitu ya, saya suka pamer karena saya tidak pernah dipuji ya ketika saya berprestasi dari kecil, sehingga saya suka kalau saya melakukan sesuatu yang hebat itu saya suka pamer, sehingga pada akhirnya ketika saya mengalami Tuhan dalam hidup saya dan saya mengalami penyembuhan, saya menyadari kelemahan saya itu dan saya berusaha untuk sembuh dari hal itu. Kalaupun tidak dipuji orang nggak apa-apa, kalaupun tidak dilihat orang ya nggak apa-apa gitu ya, nggak perlu pengakuan, yang penting saya merasa diri saya baik. Nah, orang yang butuh pengakuan di dalam kehidupannya itu biasanya dia punya luka ya. Kenapa ya? Macam-macam, karena dasarnya juga adalah cinta ya. Sehingga kita bisa lihat di sini 4 kebutuhan dasar manusia ini kalau tidak terpenuhi dalam diri seseorang akan menimbulkan dampak di dalam kehidupannya
ya. Terutama kalau dia tidak menerima cinta, itu akan menyebabkan hidupnya seperti apa? Hidupnya seperti berikut ini, ya. Kalau cinta itu terpenuhi, ya, dalam hidupnya, dia akan bahagia. No problem, ya. Dia akan happy, dia akan penuh sukacita, dia akan mengalami damai, dia akan bisa menikmati hidupnya, dia akan lebih menghargai hidup, dia akan selalu bersyukur dan dia mampu untuk mencintai. Ya. Tapi kalau cinta itu tidak terpenuhi dalam kehidupannya, maka dampaknya akan begini. Ya, depresi, penuh kemarahan, kesedihan, kesepian, tidak ada damai, kepahitan, luka batin, ya, emotional wounds, dan kehilangan iman. Oke. Nah, ini yang sama seperti apa yang saya alami sebelum saya mengalami Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya dari 4 kebutuhan tadi, ya, saya paling lemah itu adalah di kalau diurutin, ya, nomor 1 di romance of love. Ya, kenapa? Karena keluarga saya, orang tua saya punya banyak anak. Saya anak keempat, terus ditambah adik saya kembar. Mereka lahir dalam kondisi tidak sesar, ya, dan mama saya dalam kondisi yang sangat lemah, sehingga apa yang terjadi habis melahirkan mama saya sempat lumpuh hampir setahun, ya. Jadi repot dengan 3 baby, ya, sehingga akhirnya saya menjadi anak pembantu, ya, dari kecil. Terus kemudian nomor 2 itu apa? Itu yang pertama romance of love, ya. Yang nomor 2 itu recognition, ya. Yang tadi saya sudah cerita, saya sering tidak menerima penghargaan atau pengakuan dari orang tua saya ketika saya berprestasi. Dan yang ketiga itu self preservation, tidak terpelihara dengan baik. Kenapa? Yaitu karena saya jadi anak pembantu, orang tua saya sibuk dengan pekerjaan, dan kedua anak kembarnya, ya, adik saya. Dan yang need for money ini sebenarnya tidak terlalu di dalam kehidupan saya, karena dari kecil orang tua saya cukup mampu, ya, dalam hal itu. Sehingga kalau 4 kebutuhan dasar tadi diurutin, saya paling kuat adalah yang paling pertama itu adalah need for romance of love. Saya kurang cinta di dalam kehidupan saya. Sehingga ketika saya besar, saya selalu mencari cinta itu lewat orang lain, ya. Atau saya sulit juga untuk menerima cinta orang lain di dalam kehidupan saya. Ya, akhirnya jadi orang yang kaku, jadi orang yang keras, jadi orang yang temperamen, ya. Ya, suka marah, ya. Dan yang paling ini tuh adalah gampang sedih, ya, gampang sedih. Ya, gampang sedih. Dampaknya, ini minggu lalu juga sudah saya kasih lihat itu, ya. Dampaknya dari orang luka batin yang kurang cinta itu akan seperti ini. Ya. Ini saya nggak tahu kenapa gambarnya hilang, ya, tapi nggak apa-apa. Oke, ya. Nah, dari ciri-ciri ini saya nggak jelaskan semua karena waktu kita terbatas. Saya ambil aja yang mudah sedih. Dulu itu setiap bulan saya punya waktu untuk menangis. Kalau bulan ini saya belum menangis itu bukan menangis biasa, menangis merang-rang, sampai termuntah-muntah. Nah itu, ya, saya punya waktu untuk itu. Kalau saya bulan ini merasa saya belum menangis, saya akan menciptakan momen saya harus menangis, gitu, ya. Entah saya setelah lagu yang sedih-sedih, saya ingat luka saya yang sedih-sedih, gitu, ya. Saya mengasihani diri saya sendiri sampai akhirnya saya menangis meraung-raung. Dan gampang sedih di sini bukan mudah terharu, ya, tapi lebih cenderung kepada mengasihani diri, ya, itu saya, ya. Kenapa? Karena itu saya kurang menerima kasih sayang di dalam kehidupan saya. Karena itu juga akhirnya dampaknya saya sulit untuk bisa mencintai orang lain, untuk menghargai orang lain. Bagaimana saya bisa menghargai orang lain kalau saya sendiri juga tidak bisa menghargai diri saya sendiri. Terus jadi orang yang mudah tersinggung. Ya, mudah tersinggung tuh mudah tersinggung dan gampang marah. Kalau saya marah dengan seseorang atau tersinggung dengan seseorang, saya bisa meninggalkan tempat itu saat itu juga, ya, sehingga orang selalu bertanya-tanya dengan sikap saya. Bahkan ada julukan Maria itu aneh, ya, moodnya tuh suka berubah-berubah, nggak jelas, ya. Kalau kita dekat dia harus bawa kompas, katanya ngomong gitu, ya. Jadi kita bisa tahu dia ini lagi marah atau dia lagi senang atau lagi sedih. Nah,
Seperti itu. Dan saya selalu merasa kesepian. I have nobody di dalam kehidupan saya. Nah, ini dampaknya kalau kita kurang cinta di dalam kehidupan kita. Dan hati-hati ya. Kalau Anda adalah termasuk salah satu dari ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan, Anda butuh mengalami cinta Tuhan yang menyembuhkan. Karena kalau tidak, hidupmu tidak akan pernah bisa bahagia. Kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu melihat yang jelek, baik dari dalam dirimu sendiri ataupun dari diri orang lain. Kemanapun kamu pergi, kamu selalu akan merasa tidak happy. Ya, kenapa? Karena terikat dengan semua hal ini. Sehingga kita perlu mengalami pembebasan. Kita selalu perlu mengalami pembebasan dan penyembuhan. Ya, orang lain tidak berubah. Yang berubah harus dari diri saya sendiri. Ya, nanti saya akan ceritakan bagaimana saya mengalami penyembuhan dan saya mengalami perubahan dalam hidup saya. Ya, dan yang bisa membawa kita berubah tidak lain hanya Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu kasih. Allah itu kasih. Dan hanya cinta Tuhanlah, ya, God's love, hanya cinta Tuhanlah yang bisa menyembuhkan kita dan mengisi kekosongan akan cinta di dalam kehidupan kita. Orang yang kurang cintanya dalam hatinya, yang mengalami banyak kepahitan hidup, artinya love tanknya kosong, tangki cintanya kosong, dia akan sulit untuk bisa mencintai orang lain dan menghargai kehidupannya. Sehingga ini butuh untuk mengalami cinta terlebih dahulu sehingga dia bisa memberikan cinta itu kepada orang lain dan bisa mencintai dirinya sendiri. Ya. Dan yang bisa mengisi kekosongan itu hanya cinta Tuhan. Karena itulah tujuan Allah, Yesus hadir ke dalam dunia supaya Anda dan saya mengalami cintanya dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oke. Dengan demikian Yesus datang supaya teman-teman dan saya mengalami cintanya dan kita tidak binasa melainkan kita akan memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua itu tidak akan memisahkan kita dari cinta Tuhan. Dulu saya sering bertanya-tanya ya, benar nggak ya Tuhan itu mencintai saya? Kalau dalam hidup saya sering merasakan saya tidak dicintai. Ya, saya sering merasakan justru kepahitan, kebencian dalam hati saya itu yang lebih besar dibandingkan dengan cinta yang saya dapatkan. Sampai pada suatu hari saya menemukan ayat ini. Roma 8 ayat 35, ayat 38 dan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ketika saya menemukan ayat ini, saya lihat, wah, luar biasa sekali ya cinta Tuhan. Kita lihat di situ, apapun keadaan kita, ya tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari cinta Tuhan. Baik saat ini kita sedang tertindas atau mengalami kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ya. Baik saat ini ada maut di depan kita ataupun sesuatu yang baik ya. Malaikat-malaikat atau pemerintah yang ada sekarang ataupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, semua itu tidak akan bisa memisahkan kita dari cinta Tuhan.
Dan pada saat saya temukan, wah hebat sekali ya, kalau begitu cinta Allah itu seperti apa dalam hidup saya? Apakah Allah sanggup mengisi hati saya yang kosong karena pengalaman hidup menceritakan saya kurang dicintai? Terus kemudian saya juga tambah ya di situ. Kalau Tuhan bilang penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya atau pedang tidak bisa memisahkan saya dari cinta Tuhan. Saya bertanya, kalau gitu Tuhan, apakah luka, kepahitan yang saya rasakan dalam hidup saya, ini juga tidak bisa memisahkan saya dari cintamu? Jawabannya iya. Teman-teman, kalau ingin hati Anda dimenangkan oleh cinta, maka Anda harus melepaskan kemarahan, kebencian, luka, ya baik luka masa lalu ataupun luka hari ini, untuk menempatkan cinta sebagai pemenang yang memenangkan hatimu dan kehidupanmu. Ya, karena itulah yang terpenting. Dan kalau hari ini teman-teman punya yang tadi ya, dari 4 kebutuhan dasar itu, semuanya ada. Dan kamu list yang mana yang paling besar. Dan itu menyebabkan hidupmu tidak bebas. Kamu terikat dalam kebencian, kamu terikat dalam luka batin, kamu terikat di dalam gambar diri yang buruk, kamu terikat di dalam kemarahan. Maka teman-teman perlu melepaskan itu dengan mengampuni dan bertobat. Ya. Dan ingat, yang bisa menghantar kita untuk mengalami penyembuhan itu hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang akan mendatangkan kesembuhan bagi teman-teman dan saya. Di situ dikatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa-sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Ya, saya dulu merasa bahwa saya ini orang yang sangat terluka. Pokoknya saya gudangnya luka batin deh gitu ya. Saya merasa sampai suatu hari itu saya merasa kayak kain pel yang lusuh, yang sudah tidak dibutuhkan orang lagi, tapi sayang dibuang gitu ya, sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang sangat buruk di tempat yang bagus gitu ya. Itu saya ngerasa seperti itu. Dan saya merasa saya sangat tidak menghargai hidup. Dan asal teman-teman tahu ya, waktu usia remaja, sebelum saya mengenal Yesus ya, saya ikut SADR pertama tuh umur 19 ya. Itu saya punya kecenderungan untuk saya sangat tidak menghargai, tidak suka dengan kehidupan saya. Saya tidak terima dengan keluarga saya. Minggu lalu saya udah cerita bahwa kalau sekolah itu liburan sekolah setahun sekali, saya nggak pernah mau pulang ke rumah ya, karena saya merasa rumah itu bagaikan neraka buat saya. Ditambah lagi saya punya gampang sekali putus asa dan selalu terbesit dalam pikiran saya untuk bunuh diri loh. Dan setiap kali itu terlintas, saya selalu cepat-cepat mengambil sikap untuk menepiskan itu semua. Dan waktu saya mengalami pertobatan dan saya ikut SADR pertama kali, awal-awalnya saya masih berproses dalam proses penyembuhan luka batin, saya masih berproses. Saya sering konsultasi dengan beberapa awam ya, yang senior dan pastor. Dan selalu yang saya konsultasikan adalah luka dan hal-hal yang seperti itu. Sehingga saya sampai kepada satu pernyataan dari seseorang ya, yang mengatakan begini, Maria, Tuhan itu mencintai kamu melebihi segalanya, bahkan melebihi luka-lukamu. Sekarang kamu mau nggak mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hatimu sampai ke tempat di mana lukamu berada, dan biarkan Tuhan sembuhkan. Ya, sehingga kamu tidak lagi punya kecenderungan untuk ingin bunuh diri. Kamu akan bisa lebih menghargai kehidupan kamu. Dan saat itu saya bilang, saya nggak tahu caranya bagaimana ya Om, tapi saya mau. Dan saya belajar untuk membuka diri di hadapan Tuhan. Setiap hari
Saya duduk di depan gambar Yesus, ya tiap pagi ketika bangun tidur, saya duduk di depan gambar Yesus, terus kemudian saya eh, hanya bernyanyi, karena kadang-kadang saya nggak tahu harus berdoa apa, saya hanya bernyanyi, saya bilang, Tuhan Yesus, sembuhkanlah aku, orang luka, orang sakit hati. Dari luka pulihkanlah aku, dari dosa ampunilah aku. Tuhan Yesus. Itu setiap hari saya lakukan. Bahkan kadang-kadang saya bilang, Tuhan saya sudah tidak ingat lagi apa peristiwanya. Tapi kenapa kok hati saya rasanya sakit gitu ya. Rasanya ingin nangis, Tuhan sembuhkan. Sampai saya berproses bertahun-tahun, dan sampai pada akhirnya kalau saya ada di hari ini di depan teman-teman, ya saya sudah melalui proses itu. Ya, dan saya bisa mengampuni masa lalu saya yang pahit, dan saya bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Teman-teman, di awal tadi saya sudah cerita bahwa saya ikut SADR karena sedikit tertipu ya oleh papa. Dia ngajak katanya mau jalan-jalan ke pulau gitu ya. Ternyata sampai di pulau bukan jalan-jalan tapi SADR ya. Habis check-in karena itu pulau terpencil ya, nggak ada hotel, jadi ke penginapan gitu ya. Terus keluar kita disuruh naik becak. Keluarga saya keluarga gajah gitu ya, gede-gede, jadi naik becak satu orang satu. Nah kita pergi berempat, 4 becak kita pakai. Nah itu ya. Oke, nah setelah turun dari becak, rupanya ini saya punya pengalaman nih. Setahun sebelumnya saya pernah diajak ke PD ya. Persekutuan doa itu ada di aula samping gereja. Tapi papa saya nggak bilang ke PD, tapi dia bilang ke gereja gitu ya. Nah, terus begitu sampai di gereja, kok kita nggak masuk gedung gerejanya, masuk di aula, terus naik lantai 2 lagi. Nah, terus di depan pintu berdiri om tante pakai baju putih hitam. Waktu itu umur saya masih belasan, 18 ya, antara 17-18 lah. Saya ingat waktu itu, 18 ya, 18 tahun. Nah, terus kemudian kerjanya ngapain tuh om tante kasih tangan salaman terus ngomong shalom apa kabar, itu saya udah ngerasa aneh dengan kata shalom itu ya. Nah terus kemudian apa yang terjadi, singkat cerita masuklah ke dalam PD itu, terus mereka mulai nyanyi tepuk-tepuk tangan, terus lagu kebangsaan orang karismatik, hari ini ku rasa bahagia bertemu dengan saudara seiman, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam hati saya, ini orang gila. Kenal aja belum ya, udah bilang saudara, ya gitu ya. Tahu namanya aja enggak, udah bilang saudara. Singkat cerita pulang dari situ saya bilang papa saya, Pak stop ya, jangan ajak saya ke PD. Ini bukan persekutuan doa, tapi pertemuan orang-orang gila. Nah gitu ya, itu historikalnya. Sehingga begitu liburan berikutnya tahun depan lagi, papa saya suruh pulang. Dia ajak kita pergi ke pulau. Kali ini dia udah nggak bilang tuh SADR ya, nggak bilang lagi itu PD gitu ya. Nah sampai singkat cerita di pulau itu habis gedung pertemuan. Depan gedung pertemuan itu ada om tante pakai baju putih hitam. Terus kerjanya gitu, kasih tangan, salaman, terus ngomongnya shalom. Saya senggol adik saya karena adik ini bukan jalan-jalan, ini PD, ini namanya PD gitu ya. Adik saya bilang, lu tahu dari mana? Tahun lalu papa pernah ajak saya gitu ya. Begitu kita masuk dalam ruangan itu, mereka mulai nyanyi lagi. Hari ini ku rasa bahagia. Saya senggol adik saya bilang 100% kena tipu. Akhirnya apa? Mulai pemberontakan terjadi. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu SADR. Mereka mulai bikin acara sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan lain-lain. Saya kumpulin orang muda dalam ruangan itu, kita bikin kacau. Kita cari ruangan terbuka, kita main kartu, kan yang namanya liburan, saya bawa kartu remi, bawa monopoli, nah itu dia ya. Sampai panitia kewalahan. Dan akhirnya mereka kunci semua pintu, sehingga tidak ada tempat kita nongkrong. Terakhir, aula juga dikunci. Namanya orang muda ya, banyak akal ya. Pintu dikunci, jendela kebuka. Nah, mulailah satu-satu kabur dari jendela. Giliran saya pikir-pikir.
Kenapa? Karena saya takut nyangkut, nggak muat jendelanya gitu ya. Badan saya kan gede. Sehingga apa yang terjadi? Saya memutuskan untuk nggak kabur. Saya tinggal di dalam ruangan, yang lain kabur semua. Terus masuk tadi Mia bilang minggu depan ada sakramen tobat ya. Ketika masuk ada sakramen tobat, mama saya cubitin saya, dia bilang, kamu tuh bikin malu. Kamu ngaku dosa sana, dosa kamu banyak sekali. Saya bilang, ma, saya nggak ada dosa gitu ya. Terus saya ngantri depan ruang pengakuan, tapi sampai jam pengakuan selesai saya nggak ngaku dosa. Karena saya nggak pernah tahu caranya ngaku dosa. Pengakuan dosa saya yang pertama dan terakhir kelas 3 SD sebelum komuni pertama. Setelah itu nggak pernah lagi ya. Dan hari itu saya sudah kuliah. Saya udah kuliah waktu itu semester 2 ya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya masuklah sesi 5 pencurahan roh. Mereka lagi nyanyi, saya bengong lihatnya. Terus WL-nya bilang gini, jangan khawatir, kita nyanyi aja haleluya 12 kali. Nanti Roh Kudus datang. Nyanyilah mereka haleluya 12 kali. Waktu mereka nyanyi haleluya 12 kali, saya ngitung. Haleluya, 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 haleluya. Sampai 12 kali saya buka mata, mana itu Roh Kudus, kok nggak ada. Terus WL-nya karena saya duduk paling depan ya, soalnya kepala geng kan. Dia suruh saya duduk paling depan. Dia bilang begini, udah gak usah dihitung-hitung, karena dilihat saya hitung gak ya, gak usah dihitung-hitung berapa banyak kita nyanyi itu haleluya, yang penting kita nyanyi aja sampai Roh Kudus datang. Akhirnya apa? Saya tutup mata, mereka mulai nyanyi. Sampailah kepada penyembahan dalam roh ya. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu penyembahan dalam roh. Mereka mulai menyembah Tuhan di dalam roh. Hirararaya hirarolaya. Tiba-tiba satu ruangan rame. Ada yang mulai teriak. Aah! Ada yang saya panik. Saya lihat itu orang-orang, kenapa ya lo? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Kenapa dia menangis gitu ya? Dalam keadaan yang panik begitu, tiba-tiba ada 5 orang yang menghampiri saya. Yang satu pastor, karena dia pakai jubah. Yang lain saya nggak tahu itu siapa, rupanya Algojo kali ya. Mereka mengelilingi saya, terus pastornya bilang begini. Karena pakai name tag, jadi dia tahu ya, Maria, kau tenang ya, saya mau mendoakan kamu, tutup matamu. Karena dia pastor ya, saya taat lah ya, saya mulai tutup mata. Dia suruh buka tangan. Begitu dia tumpangkan tangan di atas kepala. Ceritanya versi offline ya. Saya jadi ngerti kenapa dia bawa 4 orang yang lain. Mereka berjaga-jaga, jangan-jangan pohon beringin itu tumbang ya. Dan betul pohon beringin itu tumbang. Ya, saya mulai jatuh ke belakang, badan saya gede kan, 4 orang loh yang nangkep gitu kan ya. Dan ketika saya jatuh ke belakang, saya benar-benar merasakan sesuatu yang berbeda. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya menangis sejadi-jadinya. Ya, sampai acara udah selesai, saya masih menangis. Gantian yang tadi saya nonton orang, sekarang mereka nonton saya gitu ya. Sampai panitia datang kasih air, bangunin, mama saya bangunin, Dek minum. Saya lihat mama saya tanya, kamu kenapa? Saya nangis. Nggak tahu ma. Sesuatu yang berbeda yang saya nggak pernah rasakan dalam kehidupan saya. Tapi sesuatu yang berbeda itulah yang menuntun saya sampai hari ini. Ya, saya merasakan kehangatan cinta yang nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Teman-teman harus ikut, harus rasakan sendiri. Dan itulah titik awal saya mengalami pertobatan, saya mengalami penyembuhan. Ya, setelah pulang dari situ, saya mulai punya dia cari saya, dia bilang saya harus cari PD, karena dia bilang Tuhan suatu hari mau pakai kamu, dia bilang gitu ya. Terus saya mulai cari persekutuan doa, saya punya kerinduan untuk berdoa, saya punya kerinduan untuk mencari tahu siapa itu Tuhan yang saya sembah. Nah, singkat cerita, sampai hari inilah saya berjalan, teman-teman. Kalau tidak ada hari itu, maka hari ini saya nggak akan pernah ada. Justru karena ada hari itu, sudah puluhan tahun yang lalu, ya, tahun 1996, sampai hari ini saya tidak pernah pergi meninggalkan pembaharuan karismatik Katolik, dan saya mengalami pertumbuhan. Satu hal yang saya rasakan adalah papa saya sudah ikut terlebih dahulu ya, karena dia juga yang mengajak.
Waktu saya mengalami Yesus dalam hidup saya melihat hidup saya penuh dengan kebencian. Sehingga nggak salah kalau saya jadi orang yang pemarah. Dan satu hal yang waktu itu saya terdorong dan dinubuatkan oleh teman-teman adalah saya harus mengampuni papa saya. Rupanya saya punya luka yang dalam terhadap papa, ya, yang selama ini saya nggak terlalu gubris. Saya tahu saya nggak suka dengan papa saya, tapi karena itu karena kebencian, ya. Sehingga ketika saya mengalami hidup baru, ketika saya ada dalam persekutuan doa, saya mencari persekutuan doa dan saya bertumbuh, saya belajar untuk mengampuni papa saya. Saya ingat ya, saya pulang ke rumah, setiap hari saya mau peluk papa saya, tapi selalu ditolak ya. Selalu ditolak karena memang bukan budayanya untuk peluk cium ya. Sampai suatu hari, 1,5 bulan tuh ya, selalu setiap hari ditolak. Suatu hari besoknya saya mau balik Jakarta, dia lagi minum di dapur. Saya datang, saya peluk dia dari depan. Ini udah nggak peluk dari belakang, saya peluk dia kuat-kuat dari depan. Terus saya bilang begini. Dia bilang, Papa nih heran, setiap hari kamu mau peluk Papa sejak kamu pulang. Kenapa? Papa kasih uang kurang ya. Teman-teman tahu, dia kira saya lagi ngerayu minta tambahan uang jajan. Terus saya bilang sama dia, enggak Pak, besok saya mau balik Jakarta. Saya kan balik Jakarta naik pesawat. Ini alasan saya saja teman-teman ya. Kalau pesawat itu nggak kenapa-kenapa, tahun depan Papa bisa lihat saya lagi. Tapi kalau pesawat itu rusak, terus dia jatuh dan saya mati, tahun depan Papa nggak bisa lihat saya lagi. Jadi Pak, siapa tahu ini pelukan yang terakhir. Begitu saya ngomong gitu, itu sebenarnya alasan saya doang gitu ya. Begitu saya ngomong gitu, dia diem. Papa saya membiarkan dirinya dipeluk. Saya peluk papa saya lebih kencang lagi. Dan saya menangis. Dia kaget kenapa saya menangis ya. Tiba-tiba saya merasakan papa saya membelai ya. Mulai dari rambut sampai ke punggung gitu ya. Ketika dia membelai saya tambah nangis. Sampai dia bilang begini, kamu kenapa nangis? Saya geleng-geleng aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi saya menangis dalam papa saya kan tinggi besar juga ya. Dalam pelukan papa saya, dalam hati saya berteriak sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak perlu cerita sama papa bagaimana saya terluka dengan dia. Saya nggak perlu kasih tahu dia bagaimana saya sangat membenci dia. Bahkan dia salah satu penyebab saya nggak mau pulang dan tinggal di rumah ini. Tapi hari ini Tuhan, saya mau mengampuni. Karena saya mau sembuh. Ya. Dan singkat cerita, pengampunan itu lepas dari hati saya. Dan saya mengalami penyembuhan yang luar biasa. Sejak hari itu, hubungan saya dengan papa dipulihkan. Anda tahu papa saya nggak berubah, nggak 100% langsung berubah menjadi orang yang baik gitu ya. Dia masih tetap kasar, dia masih tetap marah-marah, kelakuannya sifatnya jelek gitu ya. Masih tetap seperti itu, tapi saya yang berubah. Saya sudah tidak lagi melihat papa saya sebagai orang yang saya benci. Saya tidak lagi melihat kelakuan dia yang jelek, tapi saya mencintai dia. Kalau hari ini saya disuruh memilih lagi untuk terlahir di dalam dunia, saya akan memilih papa yang sama. Karena saya mencintai dia dan ada relasi yang sulit untuk dilukiskan gitu ya. Setiap minggu saya harus telepon dia. Saya kangen sekali dengan dia. Ya, bahkan kakak saya juga terluka, dia belum bisa mengampuni, dia nggak mau pulang ke rumah. Saya melihat kakak saya sebagai saya yang dulu. Dan saya menasihati kakak saya, kamu jangan begini. Ya, sampai bahkan papa saya baru meninggal ya, April tahun lalu. Ketika dia mau meninggal, anak yang dia tanya saya ya. Kenapa? Karena itu relasi yang nggak bisa diomongkan dan dilukiskan dengan kata-kata ya. Ketika kita bisa melepaskan pengampunan. Bahkan sampai dengan hari ini ya, banyak hal ya, nanti kalau ada waktu saya ceritakan. Saya yang paling sering dia kasih mimpi. Kemarin waktu kuburannya anjlok, saya yang dimimpiin. Benar-benar kita ke kuburannya dan anjlok gitu ya. Nah itu yang saya bilang, saya sampai cerita sama mama, itu relasi yang gak bisa diomongkan dengan apapun. Padahal dulu ya saya paling gak suka dengan papa. Tapi cinta Tuhan memenangkan hati saya dari kebencian. Dan saya yakin dan percaya, kalau hari ini ada hal lain yang mengalahkan cinta Tuhan di dalam hati teman-teman, ya, jangan biarkan itu terjadi, tapi menangkan hatimu dengan cinta Tuhan.
untuk bisa mengalami itu lebih dalam. SADR adalah salah satu jawabannya. Dan saya mengalami itu lewat SADR. Sebagai penutup, teman-teman, saya ingin teman-teman melihat video ini. I didn't like my father. Thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We are late for school. Oh yeah, school. Sorry, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you. It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming. Saying that I've been donating money to the community chest, there must be a mistake. I'll explain later. There's someone who'd like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Wow, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he read to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but
he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Ah. Teman-teman, dari film tersebut mau mengatakan jangan biarkan kebencian atau apapun keadaan dirimu atau masa lalumu menghalangi engkau untuk melihat dan mengalami cinta. Dan hari ini Yesus menunggumu untuk bisa membantu engkau untuk melihat dan mengalami cinta itu. Sehingga hidupmu akan lebih jauh berarti. Oleh karena itu teman-teman, di awal tadi sudah diumumkan mengenai SADR yang akan diadakan Imagodi. Ya, yang belum ikut silakan ikut. Yang sudah ikut kembali. Karena di dalam setiap hal, ya di dalam setiap kali kalian mengikuti sesuatu, mengikuti SADR, kalian akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Saya sendiri sudah bukan belasan, udah puluhan kali dari umat, pengurus, sampai pengajar, ya. Dan setiap kali saya mengajar ataupun menyiapkan materi, saya pasti mengalami sesuatu yang baru. Karena hidup itu berproses. Dan biarkan cinta memenangkan hatimu dan kehidupanmu, bukan yang lain. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati teman-teman selalu. Amin. Saya kembalikan kepada Anastasia.